Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang kurban, kali ini kita akan membahas tentang akikah. Woi Sam, kamu ngerti akikah apa ora? Apa akikah? Wes. Akikah artinya bulu atau rambut yang ada di kepala bayi yang baru lahir. Nah, sedangkan menurut istilah adalah kita menyembelih hewan atau binatang yang sudah memenuhi syarat sebab kelahiran dari anak, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kurban, tidak semua hewan dapat dijadikan akikah. Ada beberapa hewan saja yang bisa dijadikan akikah. Apa saja itu? Yang biasa digunakan adalah kambing atau domba. Tetapi jumhur ulama juga mengatakan bahwa sapi dan onta juga bisa dijadikan akikah. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikaruniai anak laki-laki, maka berakikahlah dengan sapi, onta, atau kambing. Sama seperti kurban, syarat akikah juga ada syarat umur yang harus dipenuhi, yaitu untuk ketentuan umur domba itu sekurang-kurangnya adalah 1 tahun. Untuk ketentuan kambing minimal umur 2 tahun. Sapi dan kerbau juga sama, minimal 2 tahun. Sedangkan yang paling banyak membutuhkan umur atau yang paling tua untuk dijadikan hewan kurban yaitu adalah unta. Unta minimal harus berumur 5 tahun. Begitupun dengan hewan yang tidak boleh atau tidak sah untuk dijadikan hewan akikah. Sama seperti hewan yang tidak sah dijadikan kurban, yaitu ada 4 hewan yang tidak bisa sah untuk dijadikan hewan kurban. Adalah hewan yang rusak matanya dan jelas kerusakannya. Yang kedua adalah hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Yang ketiga adalah hewan yang pincang dan jelas kepincangannya. Yang keempat adalah hewan yang kurus hingga tidak berdaging. Lantas kalau kurus, apa yang akan dibagikan kepada orang-orang? Namun ada perbedaan di jumlah hewan yang akan kita gunakan untuk berakikah. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang disampaikan oleh Aisyah, Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk berakikah 2 ekor kambing untuk bayi laki-laki dan 1 ekor kambing untuk bayi perempuan. Sekarang kita masuk pada waktu penyembelihan hewan akikah. Beda dong dengan kurban, yang dimana kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Namun untuk akikah ini berbeda, yaitu ada 2 bagian waktu penyembelihan hewan akikah. Yang pertama adalah waktu ada, yang kedua adalah waktu qada. Waktu ada adalah waktu yang tepat, yaitu pada hari ke-7, 14, dan hari ke-21 dari anak tersebut lahir. Sedangkan waktu qada adalah waktu setelah waktu ada. Nah, kenapa? Karena hal tersebut adanya suatu uzur yang syar'i. Alasan yang syar'i kenapa anak itu tidak diakikahi pada waktu ada. Menurut mazhab Imam Syafi'i, pelaksanaan akikah masih bisa dilakukan sampai anak balik. Tetapi jika anak sudah melewati balik itu, maka gugurlah kesunahan orang tuanya untuk mengakikahkan anaknya. Doa menyembelih akikah. Allahumma rabbi inni hadhihi aqiqatun. Sebutkan nama anaknya. Damuha bidamihi wa lahmuha bilahmihi wa azmuha biazmihi wa jilduha bijildihi wa sya'ruha bisya'rihi. Allahumma ja'alha fidaan. Nama anaknya bin, nama orang tuanya minan nar. Jika sudah ada hewan kemudian disembelih, kemudian jadi daging, selanjutnya adalah pemanfaatan dari daging tersebut. Beda dengan daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin dengan dagingnya masih mentah. Kalau daging akikah itu disunahkan atau lebih utama itu diberikan setelah daging sudah masak. Ada 2 opsi untuk membagikan daging ini. Yang pertama adalah kita membagikan kepada fakir miskin ini dengan kita memberikannya ke rumah-rumahnya, yaitu door to door gitu. Nah, yang kedua adalah kita mengundang fakir miskin kepada rumah kita untuk menikmati daging tersebut secara bersama-sama. Nah, ada nilai tersendiri dari 2 opsi tersebut. Kalau misalkan kita memilih opsi yang pertama, kita memberikannya ke rumah-rumah dari fakir miskin itu, maka keluarga dari fakir miskin tersebut akan bisa merasakan dagingnya secara bersamaan di rumahnya. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan opsi yang kedua, kita mengundang fakir miskin ke rumah kita,
maka di sana kita akan menjalin hubungan erat silaturahmi. Di samping itu, mereka hadirin yang datang ke rumah kita juga akan mendoakan anak kita di sana. Untuk yang terakhir, kenapa diadakannya agenda akikah ini, yaitu adalah hikmah. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah mempererat hubungan batin antara orang tua dengan anak. Yang kedua adalah anak dapat menyelamatkan kita nanti pada hari kiamat. Yang ketiga adalah dapat terjalin hubungan baik antara kita dengan tetangga dan juga fakir miskin yang ada di sekeliling kita. Yang terakhir atau yang keempat adalah kita saling mendoakan untuk yang terbaik untuk sesama. Sekian, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kacepot Kuluna Merah, Salalopot Yon Sapora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.